Tuh. Gagasannya Bang, tadi sekali lagi kalau misalnya Bang Irfan tadi rupanya tidak melihat ada gagasan. Ya, di situ bedanya. Kalau Mas Anies kan memandang infrastruktur untuk rakyat kecil ini sangat prioritas. Ini kan bicara isu strategis dan skala prioritas ya. Ya memang 8 tahun ini Pak Jokowi skala prioritasnya bangun tol, bangun jalan berbayar. Nah, Mas Anies melihatnya ini adalah isu penting, makanya disampaikan beliau ingin ke depan ya institusi negara ini inklusif. Ya, dia bangun infrastruktur yang menunjang keseharian rakyat gitu loh. Kan bisa lihat itu di video itu. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan apa namanya? Di Papua tadi kan ada kalau Pak Jokowi dari pinggiran begitu, terus Papua udah dijalankan Pak SBY katanya Ya enggak. bagusnya kita kan bicara basisnya data gitu. Faktanya kan kalau kita bicara kemantapan jalan ya 2014 jalan itu diwariskan PSBY ya jalan nasional kita tuh kemantapan jalannya 94,43%. Kalau saat ini Anda punya datanya? Loh 8 tahun ini tetap malah turun 91,4%. Itu data PUPR. Ya. Nah, terkait tadi mengenai apa namanya dampak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari pembangunan tol 1.848 kilometer 8 tahun ini, itu audit BPK kok bisa dibilang nggak ini. Bang Irfan, datanya jelas Ya, dari audit BPK, kan itu- dari Ini Ya, audit PUPR. BPK yang kami bahas dengan rapat di komisi Ya, ya kan. dengan badan pengatur jalan tol Ya. PUPR itu datanya jelas, bahkan kajian KPK mengatakan bahwa pembangunan tol Jokowi ini ada potensi kerugian negara 4,5 triliun. Bahkan ada kerugian negara, Bang Irfan. Itu kan Ya itu kan segmennya, data gitu loh. segmen debatnya nanti kita buka lah. Kalau sampai 2 jam kita di sini boleh kita buka. Maksud saya begini, kan apa namanya, ketika misalnya pembangunan infrastruktur jalan itu kan bermanfaat juga, tidak hanya begitu dibangun langsung bermanfaat. Itu kan butuh waktu proses, ya. Ini tadi itu lintas Jawa hari ini luar biasa manfaatnya bagi seluruh pengguna jalan yang ada di situ. Nanti ini mau lagi akan diselesaikan lintas Sumatera. Nah, Trans Sumatera. Sebagian juga udah merasakan manfaatnya. Nah, kita lihat nanti 2, 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya. Di situ baru kita bisa hitung, Bang Irwan. Ya, audit BPK itu mungkin tahun ini ya belum mendapatkan nilai positif karena baru mulai dan belum final, belum selesai secara jadi. rampung keseluruhan. Ya. Ya, nanti kita selesai. Mungkin siapa di masa presiden berikutnya baru dirasakan. Oke. Baru oh iya benar ya. Gitu. Hari ini aja udah mengatakan, orang banyak publik mengatakan, oh iya, apa yang dilakukan Pak Jokowi memang di awalnya dikritik, tapi ketika selesai alhamdulillah disyukuri. Nah, begitu seharusnya gagasan idenya. Jangan debat masalah data, membanding-bandingkan, repot juga tuh. Gak cerdas gitu. Tapi memang nggak bisa diremehin ya mengenai pembangunan jalan. Tujuan pembangunan jalan itu kan output akhirnya itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Tapi data ya apa namanya logistik performance index kita yang tadinya terakhir 2014 itu urutan 53 sekarang 66. Artinya apa itu Bang? Iya, artinya turun melorot. Artinya tadi bahwa dampak pembangunan infrastruktur Tidak signifikan tadi- mendorong pertumbuhan ekonomi. ya iya, itu juga audit BPK. Artinya sebenarnya mungkin PR-nya bahwa jalan-jalan tol yang dibangun Pak Jokowi ini belum terkoneksi ya dengan bandara, pelabuhan, ya kan, sektor-sektor apa namanya pusat ekonomi masyarakat, ya gitu loh. Kata saya bilang belum selesai, belum final. Ya kan butuh waktu. Ini kan Kalau data mau, ya. Kalau mau diselesaikan ya mungkin kasih peluang lagi kepada Pak Jokowi kan. Itu untuk menyelesaikan 3 periode dong. itu Bang Irwan. Iya kan? Begitu. Kasih penerusnya Pak Jokowi, jangan Iya, kasih Pak Jokowi, ganti gitu. Pak Jokowi 3 periode. Tapi selain juga Bang Irfan. pembangunan, Bang Irfan, Ya, selain saya kan juga nggak pembangunan begitu. dari era Pak Jokowi ini yang tadi juga disampaikan Pak Anies, tidak hanya pembangunan saja yang dilihat seberapa panjang, seberapa banyak dibangun, tapi kualitas dari pembangunan jalan-jalannya ini, Bang. Ya, kualitas itu yang merasakan itu pasti pengguna jalan, bukan orang yang menyampaikan itu. Kita tanya aja sama pengguna jalan, ya seberapa jauh. Memang
apa namanya, begitu jalan diresmikan itu masih banyak pembenahan, ya kan, masih banyak yang harus dirapikan, iya, gitu. Tidak langsung memuaskan dari semua segala sektor. Itulah makanya perlu pengawasan dan perlu perbaikan yang penyempurnaan lebih lanjut lah, gitu. Yang jelas kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan itu